kita akan memaparkan materi kami tentang sistem pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan negara dan daerah, dimulai dari pengenalan pokok, yaitu Saya Chandra Dul Saputra dengan ujung NIM 113. Saya Syifa Salsabila dengan ujung NIM 104. saya Ilham Akbar Maulana dengan ujung NIM 108. Saya Lorenza Rina Emilia dengan ujung NIM 128. Saya Intan Permatasari dengan ujung NIM 130. Selanjutnya ini pemaparan dari kami. Di sini saya akan membahas pendahuluan untuk materi pengawasan dan pertanggungjawaban sistem keuangan publik dan daerah. Pengelolaan keuangan publik melalui APBN dan APBD memegang peranan strategis dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan melayani masyarakat. Oleh sebab itu, akuntabilitas atas pengelolaan dana publik menjadi sangat penting dengan pengawasan sebagai elemen kunci untuk mewujudkan transparansi baik secara internal maupun eksternal. Namun, meskipun sudah terdapat regulasi yang sudah mengaturnya, tantangan dalam pengawasan masih tetap ada. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan sistem pengawasan agar APBN dan APBD berfungsi efektif, transparan, dan akuntabel. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai pengawasan keuangan. Pengawasan keuangan memastikan bahwa penggunaan anggaran sesuai dengan mandat, standar, dan tujuan pemerintah. Pengawasan dilakukan dalam dua bentuk. Pertama, pengawasan internal oleh APIP dan inspektorat yang berfungsi mencegah penyimpangan sejak awal. Kedua, pengawasan oleh BPK yang melakukan audit keuangan dan kinerja secara independen. Opini dari BPK menjadi ukuran kualitas pengelolaan keuangan pemerintah yang sinergi antara pengawasan internal dan eksternal memperkuat transparansi dan akuntabilitas sehingga masyarakat bisa percaya bahwa anggaran digunakan dengan benar. Oke. Mana si anjing? Kok dia di buntu? Selanjutnya, saya akan membahas mengenai pertanggungjawaban keuangan. Pertanggungjawaban keuangan diwujudkan melalui penyusunan laporan, yaitu yang pertama LKPP, laporan keuangan pemerintah pusat, dan yang kedua LKPD, yaitu laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan ini harus disusun secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan sesuai regulasi. Setelah itu, laporan diaudit oleh BPK yang menghasilkan opini seperti WTP, WDP, TW, atau TMP. Opini ini menunjukkan mutu sistem pengendalian internal pemerintah. Pertanggungjawaban bukan sekedar administrasi, tapi juga bentuk komunikasi publik bahwa anggaran digunakan secara bertanggung jawab. Dengan pengawasan dan pertanggungjawaban yang baik, pemerintah dapat mengelola keuangan negara dengan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Hai, di sini saya akan membacakan tentang mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban APBN. Jadi, pengawasan terhadap APBN berlangsung melalui jalur internal oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau APIP seperti Inspektorat Jenderal. Sementara itu, pengawasan eksternal dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Pertanggungjawaban APBN sendiri diwujudkan melalui penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP oleh kementerian lembaga. LKPP kemudian diaudit oleh BPK dan hasil audit dituangkan dalam opini BPK yang menjadi tolak ukur penting. Laporan dan opini ini selanjutnya disampaikan kepada DPR dan dipublikasikan kepada masyarakat untuk kontrol publik. Selanjutnya, saya akan membahas tentang permasalahan pada pengawasan dan pertanggungjawaban APBN. Jadi yang pertama itu ada moral hazard dan penyalahgunaan anggaran, yang dimana terjadi ketika pihak terkait menyalahgunakan dana negara untuk kepentingan pribadi atau tidak sesuai aturan. Lalu yang kedua itu ada keterlambatan laporan keuangan, di mana instansi tidak menyampaikan laporan tepat waktu, sehingga menghambat evaluasi dan pengawasan. Yang ketiga ada kualitas laporan antar instansi, yaitu standar dan kemampuan penyusunan laporan tidak merata sehingga hasilnya tidak konsisten. Lalu yang keempat, kurangnya tindak lanjut rekomendasi audit, yaitu di mana temuan auditor tidak segera ditindaklanjuti sehingga masalah berulang. Dan yang terakhir itu ada ketidaksesuaian data pelaporan, di mana data yang dilaporkan tidak akurat atau tidak sinkron antar sistem atau instansi. Materi selanjutnya adalah mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban APBD. Pengawasan APBD juga menggunakan jalur internal oleh Inspektorat Daerah sebagai APIP di tingkat daerah, yang penting untuk mengidentifikasi penyimpangan sejak dini. Pengawasan internal melibatkan BPK, DPRD, dan Kementerian Dalam Negeri. Pertanggungjawaban APBD diwujudkan melalui laporan keuangan pemerintah daerah yang disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah, kemudian dievaluasi oleh gubernur atau Mendagri sebelum disampaikan kepada BPK untuk diaudit. Hasil audit tersebut
oleh BPK bersama LKPD, selanjutnya disampaikan kepada DPRD dan dipublikasikan kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan pada pengawasan dan pertanggungjawaban APBD. Yang pertama itu ada kapasitas SDM yang rendah. Lalu yang kedua ada konflik politik eksekutif dan legislatif. Yang ketiga ada korupsi dan penggelembungan anggaran. Yang keempat ada sistem pengendalian internal yang lemah. Lalu yang terakhir ada rendahnya transparansi ke publik. Baiklah, saya akan membahas mengenai sistem pengawasan APBN dan APBD, termasuk persamaan dan perbedaannya. Yang pertama, mari kita lihat persamaan dan kedua sistem pengawasan ini, baik APBD maupun APBN berada dalam satu kerangka tata kelola keuangan negara. Yang pertama itu pengelolaan keuangan negara wajib dilakukan secara tertib, transparan, dan bertanggung jawab. Yang kedua, pengawasan dilakukan melalui dua jalur. Yang pertama itu pengawasan melalui internal maupun eksternal. Selanjutnya itu ada Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK yang berperan sebagai auditor eksternal untuk keduanya. Sementara itu, pengawasan internal dilakukan melalui aparat pengawasan intern pemerintah ataupun APIP. Selain itu, DPR dan DPRD menjalankan fungsi pengawasan politik terhadap APBN maupun APBD. Selanjutnya itu ada perbedaan. Yang pertama, APBN berada di bawah tanggung jawab pemerintahan pusat, sedangkan APBD bertanggung jawab pada pemerintahan daerah. Struktur pengawasan juga berbeda. APBN melibatkan Kementerian Keuangan, Bappenas, dan DPR, sedangkan APBD melibatkan Inspektorat Daerah dan DPRD. Objek kebijakan pun berbeda. APBN mengatur anggaran nasional, sedangkan APBD hanya fokus pada kebutuhan pelayanan dasar, pembangunan daerah, dan program lokal. Yang terakhir, fokus pengawasan berbeda. APBN menekankan konsistensi kebijakan nasional, sedangkan APBD lebih menitik beratkan pada pelaksana program di daerah lokal. Dengan pemahaman ini, kita dapat mengerti bagaimana negara dan daerah mengelola dan mengawasi keuangan publik secara transparan dan bertanggung jawab. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus, yaitu di Kabupaten Indragiri Hulu mengalami penyimpangan administrasi seperti belanja tanpa dokumen lengkap dan kegiatan tidak sesuai spesifikasi, sehingga BPK memberikan opini wajar dengan pengecualian. Pengawasan internal kurang efektif karena rekomendasinya tidak ditindaklanjuti, menunjukkan lemahnya kapasitas pengawasan. Peningkatan kompetensi aparatur dan sistem pengendalian internal diperlukan untuk memperbaiki laporan keuangan dan pengawasan APBD. Kesimpulannya, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan negara dan daerah sudah memiliki regulasi dan mekanisme yang jelas, namun masih terkendala kapasitas SDM, ketidaktepatan data, serta lemahnya tindak lanjut hasil audit. APBN dan APBD memiliki prinsip akuntabilitas yang sama, tetapi berbeda dalam lingkup pelaksanaannya. Karena itu, penguatan pengendalian intern, peningkatan kompetensi aparatur, dan keterbukaan informasi menjadi kunci untuk mewujudkan pengelolaan anggaran yang lebih akuntabel dan transparan. Sekiranya seperti itu saja pemaparan dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi